Senyap malam di langit Persia, menyala dentung tak bertanya pada siapa. Dari Yerusalem ke Tehran, luka lama kembali dibuka. Negeri Paman Sam ikut campur, dunia bertanya, kemana damai semesta? Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dengan saya Doni The Kaiser dalam program kesayangan Anda hanya di Nusantara TV. Ini dia Merah Putih. Malam ini kita akan bahas perkembangan terakhir di mana Anda sudah mengikuti berita terkini tentang perang atau konflik antara Iran dan Israel. Beberapa waktu lalu Amerika Serikat kemudian ikut campur dan akhirnya juga ada pernyataan gencatan senjata, tapi kemudian dilanggar dan kedua belah pihak sama-sama menyatakan menang atau unggul. Nah, kali ini pemirsa, saya juga ajak Anda untuk melihat dari berbagai perspektif, termasuk bagaimana dampak dari sebuah peperangan yang kemudian menyisakan tangis dan air mata. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tapi jangan lupa pemirsa, bahwa sebenarnya ada satu hal yang tidak boleh teralihkan tentang apa yang terjadi di sebuah tempat yang harus tetap menjadi perhatian kita. Malam ini saya ajak Anda selain menyaksikan melalui Nusantara TV, Anda juga bisa menyimak program kami melalui live streaming di YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan silakan Anda bisa memberikan pertanyaan atau komentar terkait topik diskusi kita malam ini. Kami menghadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan langsung di sebelah kanan saya seorang pengamat hubungan internasional, Smith Al-Hadar. Pak Smith, apa kabar? Baik, Pak Doni. Sehat, Pak? Ya sehat, sehat walafiat. Terima kasih bersama kami. Pak Smith sempat di Iran ya waktu itu ya? Ya. Tahun berapa, Pak? Tahun 84 sampai 86. 84 sampai 86 ya? Ya. Kondisinya sekarang sudah jauh berbeda, Pak ya? Oh ya, waktu itu Imam Khomeini masih hidup. Ya. Perang Iran-Irak Iran sedang ya? berlangsung. Ya. Oke, baik Pak Smith, terima kasih bersama kami dalam Merah Putih. Dan juga sudah hadir di sebelah kiri saya, aktivis pro Iran dan Palestina, Wanda Hamidah. Mbak Wanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aktivis kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan. Pokoknya di mana ada ketidakadilan dan kemanusiaan ditindas, insya Allah saya akan bersuara dimanapun yang terjadi di muka bumi ini. Kangen siaran nggak? Sesekali. Coba nih, ya, kalau sekarang membawakan topik malam ini, ajak pemirsa untuk terlibat dan dalam konteks kemanusiaan tadi. Silakan lihat kamera. Oke. Baik pemirsa di rumah, saya Wanda Hamidah hadir di program Merah Putih untuk membuka mata pemirsa semua di rumah agar tertuju kepada satu tempat di mana kebiadaban terjadi, yaitu di Palestina. Oke, terima kasih Mbak Wanda sudah hadir. Kata kuncinya tadi soal kebiadaban nanti kita diskusikan. Karena kita juga akan berbincang dengan salah seorang warga negara Indonesia yang sudah berhasil dievakuasi dari Iran dan alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Kita sapa melalui sambungan Zoom ada Sultan Fatoni. Selamat malam Mas Sultan. Kita coba sapa. Oke Mas Sultan, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, kita bersyukur Mas Sultan sudah kembali ke tanah air ya. Sekarang posisinya di mana Mas? Ini ada di hotel milik Pemprov Kaltim di Jakarta. Istirahat dulu. Oh oke. Kampungnya Mas Sultan itu di mana sih? Di Samarinda. Samarinda. Oke, mudah-mudahan bisa segera kembali ke kampung halaman ya Mas Sultan ya. Oke, baik, kita nanti akan berdiskusi bareng dengan Mas Sultan, Pak Smith dan juga Mbak Wanda. Tapi pemirsa, untuk mempertajam diskusi kita malam ini, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke beberapa fasilitas strategis di Iran. Serangan ini merupakan respons atas gempuran besar-besaran Iran ke wilayah Israel yang terjadi hanya beberapa hari setelah serangan Israel terhadap situs nuklir Iran. Sementara itu, Pentagon menyebut operasi yang dilakukan Amerika Serikat merupakan tindakan pencegahan untuk menekan ambisi militer Iran dan melindungi kepentingan sekutu.
Konflik bermula ketika Israel melancarkan serangan udara terbatas ke wilayah Iran yang diklaim sebagai fasilitas pengembangan nuklir. Iran membalas dengan meluncurkan lebih dari 150 rudal dan drone ke wilayah Israel, termasuk ke Yerusalem dan Tel Aviv. Sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat sejumlah serangan. Meski begitu, pertahanannya kebobolan hingga dilaporkan menelan sejumlah korban. Di sisi lain, Selat Hormuz pun menjadi sorotan lantaran diancam akan ditutup oleh Iran. Penutupan pun akan berdampak secara global lantaran Selat Hormuz merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Dengan keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, konflik ini tak lagi sekedar pertikaian regional. Dunia kini menanti apakah ini awal dari perang yang lebih besar atau akan ada jalan menuju perdamaian. Mari kita diskusi, Pak Smith, ini akan jadi perang dunia nggak sih menurut Anda? Nggak ya? Ya. Kenapa begitu? Karena tidak ada negara yang tidak ada negara besar yang menginginkan hal itu. Meskipun kita tahu bahwa Rusia dan Cina itu agak bersikap pro Iran ya, sementara Amerika Serikat, Inggris dan Prancis itu bela Israel. Ya. Nah, meskipun kecil kemungkinan perang dunia ketiga itu terjadi, tapi kita mesti perhatikan juga bahwa ternyata perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu di luar rencana juga. Itu hanya karena perang dunia pertama itu terjadi ketika Pangeran Ferdinand dari Austria itu terbunuh di Kosovo. Ya. Muncul perang dunia pertama itu. Lalu perang dunia kedua dimulai oleh Hitler menyerang Polandia. Nah, jadi meskipun hitung-hitungan politik, geopolitik sekarang ini, Trump tidak mempunyai kepentingan, Amerika Serikat tidak punya kepentingan untuk perang besar di Timur Tengah, juga Rusia yang sedang sibuk dengan Ukraina, lalu dengan Cina. Tetapi taruhannya, dan ini Amerika Serikat memahaminya, bahwa tidak boleh ada rezim change di Iran. Artinya perubahan rezim di Iran itu yang tidak diinginkan oleh Rusia dan Cina. Ya. Karena untuk Rusia, pengaruhnya dia yang dianggap sebagai wilayah pengaruhnya dia atau halaman belakangnya dia itu negara-negara Asia Tengah yang kaya minyak tapi landlocked, dia tidak berpantai. Ya, ya. Sehingga seluruh produksi minyaknya dialirkan ke Laut Hitam di Rusia. Sehingga Rusia bisa tetap menjaga pengaruhnya di Asia Tengah. Nah, Iran itu semacam bumper gitu, negara penyangga. Dengan begitu negara Asia Tengah tetap bergantung kepada Rusia. Ya. Tapi kalau Iran sampai jatuh ke tangan Barat, Amerika Serikat umpamanya terjadi perang, maka negara-negara Asia Tengah ini punya akses ke Teluk Persia. Dan itu akan melemahkan pengaruh Rusia. Ya, itu yang tidak diinginkan Rusia ya. Tidak diinginkan Tapi oleh Anda Rusia. tadi statement Anda menarik, menggelitik kita, harusnya bisa mencolek kita semua dari aspek kemanusiaan. Gara-gara satu orang pangeran tewas memicu perang dunia. Iya. Sementara sekarang jutaan orang tewas, ya kan? Iya. Apa yang Anda lihat sekarang? Ya, saya melihat ini semua ini kemunafikan yang terjadi dari negara-negara Barat standar ganda. Kita tahu bahwa tatanan dunia saat sekarang ini itu dibentuk pasca perang dunia kedua, dan yang membentuk itu kan Amerika Serikat, negara-negara pemenang perang, Amerika, Inggris, Prancis, soal HAM, soal aturan perang, itu semua dilanggar di dalam perang di Palestina itu. Ya, ya. Bagaimana mungkin genosida dilakukan di depan mata mereka, ethnic cleansing,
Dan itu Palestina itu bukan dia sebuah negara merdeka dengan punya persenjataan yang sebanding dengan Israel. Dia selama 76 tahun terakhir itu di bawah penjajahan Israel. Yeah. Okay. Dan setelah mengalami genosida, ethnic cleansing, kejahatan perang dan segala macam itu dihadapi seperti itu Amerika Serikat bisa diam. Iya, dia yang lain-lain seolah itu tutup mata, standar ganda seperti yang katakan tadi ya. Iya, dan itu tatanan yang dia bangun itu tatanan berdasarkan hukum. Oke. Nah, ini menarik, tapi Mbak Wanda, sebelum saya bertanya soal pengalaman Anda sampai ke halaman Iran ya, yang ke Mesir tadi, kalau dari perspektif Iran dan Israel yang sekarang sedang saling serang itu, Anda melihatnya seperti apa posisinya? Oke. Kalau saya merasa bahwa saya tarik akar masalah di Palestina dulu ya. Oke. There will be no peace on the stolen land. Ya, nggak akan ada kedamaian di tanah yang dirampok, yang dihancurkan, di genosida setiap hari live streaming kita saksikan. Jadi kalau negara-negara lain di seluruh dunia tidak berusaha menstop kebiadaban Israel, I think we were all blind. Ya, kita buta dan konflik ini nggak akan ada kedamaian deh. Kalau dibilang tadi bahwa oke, World War III mungkin arahnya nggak ke sana. Kalau saya berharap bahwa intervensi militer, kalau tidak mau World War III, harus ada intervensi militer. Karena intervensi kemanusiaan dan yang lain-lain jelas sudah tidak bisa lagi dipakai cara itu oleh Zionis Israel. Siapa yang bisa ngingetin Israel? Ya, maksud saya gini. Maksud saya kalau negara-negara di dunia punya hati dan punya keberanian, baik itu punya kemandirian secara ekonomi, punya kemandirian militer, harusnya Israel dengan mudah dapat dilumpuhkan. Ya, terutama saya menyorot negara-negara yang mengelilingi the Arabs ya, yang mengelilingi Palestina, termaksud Uni Emirat. Terutama di situ ada Qatar, ada Saudi Arabia dan lain-lain. Dan keberadaan itu diwakili Iran. Gini, bukan keberadaan, justru sebaliknya. Ini sebaliknya yang terjadi adalah status yang kita harapkan dari the Arabs tidak terjadi karena ketergantungan mereka terhadap, tadi udah disampaikan oleh Pak Smith, tergantungan mereka terhadap bantuan Amerika, ketergantungan mereka terhadap backingan militer dari Amerika di Arab Saudi, bahkan mereka punya puluhan pangkalan yang berada, pangkalan militer, bahkan Amerika melakukan serangan dari Qatar, itu kan biadab sekali gitu. Dan satu-satunya negara yang berani untuk mempunyai gini, sebetulnya nggak susah loh kita sebetulnya nggak susah loh kita mendukung dan menghujat kebiadaban tuh nggak susah loh. Caranya? Gitu. Tapi kan nggak ada yang berani. Cuma bilang bahwa yang kamu lakukan salah, tolong berhenti. Itu kan, tapi nggak ada yang berani. Cuma sebatas mengutuk saja, cuma tapi sebatas no action. mengutuk, menghimbau. Meanwhile, kalian tetap melakukan hubungan, kalian tetap melakukan hubungan militer, dan jadi kan seperti basa-basi aja gitu, bermain dua kaki. Oh ya kami prihatin, tapi tetap membeli senjata. Ngomong kami prihatin, sementara on live streaming kita menyaksikan tiap hari rakyat Palestina dibantai di depan mata kita. Mungkin zaman Perang Dunia Kedua kita bisa dibohongin media, kita nggak lihat gitu ya. Tapi zaman sekarang biadab sekali. Kita seluruh dunia cuma bisa nonton live streaming pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi. Bahkan di sini Israel itu udah menginjak-injak code of war ya. Di perang pun yang saya pelajari di hukum internasional, ada aturannya. They have kode, mereka punya conduct of war. Betul. Bahwa kalian nggak boleh menyerang rumah sakit, kalian nggak boleh menyerang sekolah, kalian nggak boleh membunuh jurnalis. Ini disikat habis bahwa Israel dengan dukungan Amerika Serikat merasa bahwa I'm beyond all gitu ya, saya beyond segalanya. Bahkan konvensi Jenewa itu
kalau menurut saya diinjek-injek dan dikencingi oleh Israel dan kita cuma bisa diam saja gitu. I'm talking about the government ya, pemerintahan di seluruh dunia dan terutama termasuk di Indonesia. Yang bikin saya malu, we're not talking about Islam dan non-Islam lagi. Kemarin saya ke Mesir, yang hadir mempertaruhkan nyawa buat Palestina dalam membongkar, membuka, menuntut dibukanya blokade, mayoritas is not Muslim anymore. Jadi dari Palestina ini kita belajar bahwa maybe our government, pemerintah kita nggak punya hati. Maksud saya bukan cuma pemerintah Indonesia ya, tapi I'm talking about the government, pemerintahan di seluruh dunia. Termaksud saya menyorot sekali sedihnya hati saya, sedih, hancur, marah, bersatu ketika saya ke Mesir, di mana mereka menzalimi aktivis-aktivis kemanusiaan yang hadir dengan misi kemanusiaan. Tujuannya ke Iran? Ke Gaza? Ke Gaza. Kan Global March to Gaza. Oke, gitu. baru sampai Mesir sampai Mesir udah Apain? banyak yang ditangkap, udah didetain, udah dideportasi. Kalau kalian lihat yang konvoi Sumut udah di blok di sana, yang baru turun pesawat suruh balik lagi, yang ada di hotel di ambush, hotelnya ditarik, didetain, ditangkap dan dideportasi. Bahkan kami beberapa hari diikuti oleh puluhan intel Mesir. Jangankan sampai ke checkpoint, kami baru sampai malam, paginya udah penuh dan diikuti satu hari oleh intel Mesir gitu. Jadi saya yang wow, sezalim ini gitu. Bahkan yang datang internasional, aktivis internasional di Mesir sendiri, penduduknya tidak berani, pemudanya tidak berani, karena ternyata ya rezim LCC ya sangat fasis dan militaris sekali. Ya, ada gitu kepentingan mereka, rezim itu. Tahan dulu soal itu, nanti kita akan pertajam ya. Saya akan kembali ke Mas Sultan dulu ya, karena kita bersyukur Mas Sultan sudah bisa kembali ke tanah air sambil menunggu pulang ke kampung halaman. Mas Sultan, saya minta Anda menceritakan, Anda aslinya tinggal di mana di Iran, di kota mana? Saya di Iran tinggal di kota Mashhad ya, kota bagian timur Iran. Oke. Iran Timur ya. Sehari-hari aktivitasnya apa, Mas Sultan? Serangan, saya mahasiswa di Universitas Firdausi Mashhad. Oke, ini kok kayaknya delaynya seperti saya ngobrol dengan Mas Sultan yang masih di Teheran ya, di Iran ya. Tapi Mas Sultan, pada waktu kemudian Anda dan warga negara Indonesia lain dievakuasi itu lewat Baku ya, Azerbaijan ya, kemudian kembali ke tanah air. Bagaimana ceritanya sampai Anda akhirnya bisa kembali ke tanah air? Ya, jadi sudah sejak 3 hari serangan itu beberapa WNI sudah bertanya ke KBRI apakah akan ada evakuasi, lalu KBRI menginformasikan akan ada evakuasi tapi menunggu berita selanjutnya. Hari Seninnya KBRI mengatakan ini sudah siaga 2, jadi disiapkan evakuasinya. Terus hari Rabu dapat kabar lagi bahwa menurut Indonesia Iran sudah siaga 1, jadi warga WNI diharapkan untuk evakuasi. Oke, Anda ini termasuk yang gelombang pertama ya Mas ya, yang kembali ke tanah air ya? Ya, gelombang pertama 97 orang itu ya. Oke, ya. Dan bagaimana ceritanya pada saat sebelum meninggalkan Iran, kemudian ke Baku, itu kondisi di Iran sendiri seperti apa? Fakta yang Anda lihat langsung, karena kan kami yang ada di tanah air cuma bisa melihat dari tayangan berita. Ya, di kota Mashhad sendiri serangan roket tidak ada ya, adanya serangan drone. Oke. Beberapa kali ya, sampai di hari kedua itu juga ada katanya drone bentuknya besar, jadi pas sampai ada
ketika dihantam pertahanan Iran, jadi masih ada yang jatuh dan ada asap tebal. Asap tebal di dekat Bandara Mashhad. Dan di dekat Haram, di sini ada makam yang masjid besar disebutnya Haram Imam Reza gitu ya. Di dekat makam itu sekitar 10 kilo atau 5 kilo itu ada juga asap tebal dari situ. Bekas jatuhnya drone yang ditembak oleh pertahanan di Kota Mashhad itu. Ya, Mas Sultan, Jadi, Anda kan berinteraksi dengan masyarakat asli lokal yang ada di Iran ya. Bagaimana ketika kemudian serangan-serangan itu sudah mulai terjadi, Anda sempat mungkin ngobrol dengan warga Iran, mereka respon atau sikapnya terhadap Israel seperti apa? Karena kan kita tahu orang Iran ini kan mentalitasnya mentalitas pejuang gitu kan. Peradaban mereka kan sangat tua gitu, negara Persia itu. Apa yang Anda dapatkan? Ya, mereka marah ya. Mereka langsung minta pemerintah itu harus membalas. Kalau nggak dibalas, di mana itu kehormatannya gitu ya. Saya dengar mereka anak-anak muda itu juga semangat gitu. Kita perang ini, di mana ini? Gitu. Kondisi perang. Amerika pas ikut juga nyerang itu Amerika yang disebut apa? Setan itu memang gitu. Iya. Oh. Harus dibelas juga ya. Oke. Kalau orang Indonesia sendiri yang ada di Iran, respon dan komentarnya terkait dengan serangan Israel ke Iran seperti apa? Mas Sultan bisa menyimak suara saya tadi? Tadi agak putus. Oh, ya. agak terputus. Gimana? Oke, saya ulangi. Kalau respon orang Indonesia sendiri, teman-temannya Mas Sultan yang ada di Iran, itu terhadap serangan Israel ke Iran itu seperti apa? Sama nggak dengan masyarakat Iran asli? Ya, jadi responnya itu ya agak khawatir, tapi karena maksudnya kami sudah merasakan sebelumnya kan datang itu sudah ada embargo ekonomi, jadi keterbatasan itu sudah ada. Jadi ada perang itu tidak begitu banyak perubahan, misalnya kan internet memang sudah dibatasi sejak sebelum ada perang itu juga. Oke. Ya, baik. Dan beberapa merasa, misalnya kan belum pernah melihat perang itu juga agak pengen tahu kayak gimana gitu ya. Jadi penasaran. Oke, baik. Mas Sultan tahan dulu. Nanti kita lanjutkan bincang kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.